Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana ya karena nikmatnya kita masih sempat atau masih dipertemukan kembali di tempat kita ini, di salah satu dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak hal yang patut kita syukuri, ya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat yang begitu besar, nikmat keimanan, dan juga nikmat atau nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sempat untuk hadir, ya, di tempat ini. Ya, begitu banyak orang-orang yang terhalangi untuk datang ke majelis-majelis ilmu, ya, baik itu karena hal-hal yang kemudian diperbolehkan atau uzur-uzur yang syar'i ataupun karena hal-hal yang mungkin melalaikan dia dari mereka untuk kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian ya, dan mudah-mudahan ya kita bisa kemudian orang-orang yang tidak sempat hadir dalam majelis ilmu itu bisa mendapatkan uzur, ya, uzur yang memang atau uzur yang sangat atau uzur yang di mana Allah tidak akan meminta tanggung jawabnya nanti kenapa kemudian dia tidak bisa datang untuk menghadiri majelis ilmu. Ya, kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan pembahasan kita di seputar pembahasan tentang fikih, yaitu kita sudah masuk pada pembahasan tentang tayamum, ya, pembahasan tayamum yang masih masuk dalam bab taharah, ya, bersuci. Tayamum sendiri, ya, pengertian tayamum itu adalah dalam bahasa Arab disebut dengan al-qasdu, ya, tujuan, ya, al-qasdu tujuan, dan secara istilah syar'inya kata penulis dalam fikih muyassar, huwa mashul wajhi wal yadaini bis sa'idit thayyibi ala wajhin makhsusin ta'abbudan lillahi ta'ala. Jadi dia adalah secara syariat adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan sa'id at-thayyib. Ya, nanti kita jelaskan apa makna sa'id at-thayyib. Ya, para ulama berbeda pendapat apa artinya as-sa'id. Intinya ada yang mengartikan tanah atau debu yang suci, ya, ala wajhin makhsus, ya, secara khusus dengan cara yang khusus dan sebagai bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti pengertian-pengertian dua bersuci sebelumnya, yaitu berwudu dan mandi, itu juga disebutkan ala wajhin makhsus ta'abbudan lillahi ta'ala. Artinya apa? Ya, ada cara tata caranya tersendiri. Dan kemudian ta'abbudan lillah artinya sebagai niat dengan meniatkan untuk beribadah kepada Allah. Karena kalaupun gerakan-gerakan wudu dan mandi ataupun juga kemudian tayamum nanti kita kerjakan kemudian tidak diniatkan, ya, sama saja dengan melakukan hal biasa, maka tidak bernilai tayamum. Ya, misalnya ada orang yang mencuci tangan, ya, kemudian membasuh mukanya, mencuci kedua tangannya, kemudian kepala, kemudian kaki, tapi tidak ada niat untuk berwudu, maka tidak dianggap sah wudunya. Ya, makanya ada pengertiannya ada ta'abbudan lillahi ta'ala, ya. Kemudian yang berikutnya, apa hukum dari atau apa hukumnya tayamum, ya?
apa hukumnya tayamum dan apa dalil-dalil dari disyariatkannya tayamum. Yang pertama, tayamum disyariatkan wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla. Dia adalah rukhsah, ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala li ibadihi wa huwa min mahasin hadhihi syariah. Dan ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya atau kepada hamba-hambanya, dan dia adalah bentuk dari segala satu bentuk keindahan syariat kita, ya. Wa min khasai hadhil ummah aw min khasaisi hadhil ummah, dan termasuk karakteristik dari umat Islam. Yang pertama, apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Ini dalilnya sama semua dengan dalil wudu, ya. Surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, ini ayat tentang wudu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin melaksanakan salat atau ingin qiyamus shalah, ya, mendirikan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku, kemudian usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban, dan ketika kalian dalam keadaan junub, fattahharu, maka bersucilah. Ya, disinilah ayat tentang mandi, ya. Kemudian wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya. Kemudian kalau kalian dalam keadaan sakit atau sedang safar, atau salah seorang dari kalian mendatangi tempat untuk buang air, maka kemudian kemudian menyentuh, ya, menyentuh perempuan, ya, ini ada beda pendapat para ulama apakah di sini menyentuh disebut dengan menyentuh secara makna yang benarnya adalah menyentuh, atau kemudian lamastum di sini diartikan dengan berhubungan dengan istri, atau menyentuh perempuan falam tajidu ma'a, dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum, ya, maka usaplah, ya, ke wajah-wajah kalian, wa aydikum min, ya, dan tangan-tangan kalian darinya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirukum wa liyutimma ni'matah. Ya, Allah tidak menginginkan kepada kalian kesusahan, akan tetapi Allah inginkan untuk mensucikan kalian, wa liyutimma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmatnya 'alaikum, atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bisa bersyukur. Ya, ini ayat dalil dari pensyariatan tayamum. Ya. Itu dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-sa'id at-tayyib kafika wa in lam tajidil ma'a asyra hijajin. Ya. Maka debu yang suci itu sudah cukup bagimu, ya, meskipun engkau tidak mendapati air selama 10 tahun. Ya. Fa idza wajadtal ma'a fa amissahu basyarataka. Ya, kalau engkau mendapati air, maka, ya, siramilah, ya, kulitmu, atau, ya, sentuhlah air itu dengan kulitmu. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Ya, salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya, salah satunya adalah dijadikan tanah ini atau bumi ini bagiku masjid, ya, dan juga suci, ya, dan suci. Ini hadisnya hadis sahih. Wa qad ajma'a ahlul ilmi. Nah, ini dalil yang ketiga adalah dalil ijma'nya para ulama atau kesepakatan para ulama bahwasanya disyariatkan tayamum, ya, ketika tidak sebagai pengganti atau keringanan kalau tidak bisa berwudu ataupun mandi, ya. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala masyru'iyyati tayammumi, ya, idza tawafarat syara'ituhu. Ya, maka para ahlu ilmi bersepakat tentang kebolehan atau pensyariatan tayamum ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, wa annahu qa'imun maqamut taharat bil ma. Bahwasanya tayamum itu sama, ya, seperti
air, ya, bersuci dengan air, ya. Fayubahu bihi ma yubahu bitatahhurul bil ma. Maka dibolehkan apa-apa yang dibolehkan ketika seseorang bersuci dengan air, ya. Minas shalah, apa itu contohnya? Salat, tawaf, wa qiraatul Quran wa ghairi dzalik, dan juga membaca Al-Qur'an dan lain-lain. Wa bidzalika tathabbata masyru'iyyatut tayammum bil kitabi was sunnah wal ijma'. Maka kata beliau, ya, dalil pensyariatannya tayammum itu, ya, dari Al-Qur'an, kemudian dari hadisnya Nabi atau sunnah, kemudian dari ijma'nya para ulama. Ya, jadi kuat, ya, tentang pembolehan tayammum. Yang berikutnya, ya, masalah berikutnya syarat-syarat tayammum, ya. Artinya kapan seseorang dibolehkan untuk bertayamum, ya, dan juga sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Yang pertama, penyebab dibolehkannya tayamum itu ada dua, ya. Ada dua, yaitu yang pertama tidak bisa menggunakan air, atau kita bisa sebutkan satu saja, ya, terhalangi untuk menggunakan air, ya, terhalangi untuk menggunakan air, ya. Kemudian kita bagi dua, baik itu terhalang menggunakan air karena tidak adanya air, atau karena tidak mampu menggunakan air, ya, atau karena sakit, ya, karena sakit, ya, sakit dan tidak bisa kena air, ya, ditakutkan bertambah sakitnya atau kemudian meninggal gara-gara itu, ya, maka itu dibolehkan untuk tayamum. Kemudian apa syarat bertayamum, ya? Yang pertama, niat, ya, niat. Kemudian, ya, niat. Bagaimana niatnya? Wa hiya niyatul istibahatus shalah wa niyatu syartun fi jami'il ibadat. Tentunya niat, ya, menurut sebagian ulama adalah syarat, atau sebagian besar ulama mengatakan niat adalah syarat dari semua ibadah, ya. Jadi, ya, tidak boleh ibadah itu tidak ada niatnya, ya. Jadi berniat untuk sholat, ya. Kemudian syarat yang kedua, al-Islam, fala yasihhu minal kafir li'annahu ibadah. Ya, syarat yang kedua adalah beragamanya Islam, ya, maka tidak sah dari orang yang kafir karena dia adalah ibadah, ya. Kemudian yang ketiga, al-aqlu, ya, berakal. Fala yasihhu min ghairi aqil. Maka tidak sah dari seorang yang tidak berakal. Contohnya orang yang gila dan orang yang pingsan, ya, orang yang pingsan. Kemudian yang keempat, at-tamyiz, ya. Ya, tamyiz ini sudah jadi bahasa kita, tamyiz. Artinya apa? Orang-orang yang bisa sudah ada usia di mana anak-anak kecil itu sudah bisa membedakan mana yang benar dan yang buruk, ya. Maka di sini beliau menyebutkan wa huwa man kana dunas sabi'ah, dan dia adalah orang-orang yang di atas 7 tahun, ya, di atas 7 tahun, anak kecil yang di atas 7 tahun. Kemudian yang kelima, yang ini harusnya yang jadi utama, syarat utamanya adalah ta'adzuru isti'malul ma'i, ya, berhalangan untuk menggunakan air atau tidak bisa menggunakan air, ya, beruzur untuk menggunakan air, imma li adamihi, atau entah itu karena ketiadaan air, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'ida. Ya, kalian tidak mendapati air, maka, atau falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba, kalau kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Surah Al-Maidah ayat 6 yang tadi kita baca. Dan juga hadisnya Nabi SAW, innas sa'idat thayyiba tuhurul muslimi wa in lam yajidil ma'a asyru sinin. Ya, sesungguhnya debu yang suci adalah bersucinya atau alat untuk bersucinya seorang muslim meskipun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma'a falyumissahu basharatahu fa inna dzalika khair. Maka ketika dia mendapati air, maka dia hendaknya mengusap, ya, ke kulitnya, maka itu adalah kebaikan. Itu yang pertama, karena ketiadaan air. Aul li khaufid darari bistimalihi, atau takut bahaya ketika menggunakan air, ya, imma limaradin yukhsha ziyadatahu, ya, atau yakhsha ziyadatuhu, ya, entah karena sakit yang ditakutkan bertambahnya sakit itu,
au ta'akhuri syafaihi, atau terlambat sembuhnya gara-gara kena air, ya. Jadi kalau ada yang menyebabkan kita lambat sembuh gara-gara kena air, maka ya, dianjurkan untuk tayamum, ya. Kalau menggunakan air kemudian lambat sembuhnya, maka bertayamum, ya. Liqaulihi ta'ala fa in kuntum marda, ya, ayat yang tadi sama, ya, kalau kalian dalam keadaan sakit. Wali hadis sahibus syajjah, ya, dan hadis tentang orang yang terluka, ya, tentang salah seorang sahabat yang terluka, ya, kisahnya itu ada seorang sahabat yang kemudian mengatakan dia harus mandi, ya, karena dalam keadaan luka dia mandi dan meninggal, ya, dan meninggal. Apa kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qatalahumullah, ya. Au qataluhu qatalahumullah. Ya, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Artinya, ala sa'alu idza lam ya'lamu innama syifa'ul ayyi as-su'al. Ya, tidakkah mereka bertanya, ya, idza lam ya'lamu, ketika mereka tidak tahu, bukankah, ya, obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya. Ya, itu kata Nabi SAW tentang, ya, jadi Nabi SAW mengatakan sebelumnya, ya, untuk dia bertayamum saja, tidak perlu dia mandi, ya. Dia dalam keadaan junub tapi ada lukanya, ya, kemudian disuruh mandi oleh sahabat kemudian meninggal, ya. Au li syiddati baradin. Nah, ini juga salah satunya, karena ketidakmampuan untuk menggunakan air adalah karena airnya dingin atau karena dingin yang sangat dingin, ya. Yang yukhsa ma'ahu darar, yang ditakutkan memang ada bahaya ketika kita memakai air tersebut, ya, dalam keadaan dingin. Au halak, ya, atau hancur atau mati bisti'malil ma', dengan menggunakan air. Li hadis Amr bin al-As annahu lamma bu'isa fi ghazwati dzatus salasil qala, ya, di hadisnya Amr bin As, ya, ketika beliau diutus untuk perang dzatus salasil namanya. Apa kata beliau? Ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bardi. Ya, saya bermimpi, ya, mimpi basah, ya, pada malam yang sangat dingin sekali, ya. Fa ashfaqtu in igtasaltu an uhlika au an ahlika, ya. Maka saya beranggapan kalau saya mandi saya akan binasa, ya, atau saya akan berbahaya, ya. Fatayammamtu wa shallaitu bi ashabi salatas subhi, ya. Maka saya kemudian bertayamum dan saya sholat bersama sahabat-sahabatku sholat subuh, ya, sholat subuh. Jadi itu salah syarat ketika tidak dapat menggunakan air. Kemudian yang keenam syaratnya ini, an yakuna tayammum bit turab tuhurun ghaira najasin kat turab alladhi asabahu baulun wa lam yathhur minhu. Jadi syaratnya yang berikutnya adalah sesuatu yang kita pakai untuk bertayamum itu harus suci, ya. Ya, tidak boleh tanah atau debu yang kemudian bekas kencing, ya, misalnya ada najisnya, ya, maka syaratnya harus suci, ya. Lahu guba yu'allaqu bil yad in wajadu fatayammamu, dalilnya bertayamumlah dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, ya, maka usaplah usaplah muka-muka kalian dan kedua tangan kalian. Qala Ibnu Abbas mengatakan as-sa'id turabul harsi wat thayyib at-tahir. Ya, dimaksud dengan as-sa'id dalam ayat itu adalah tanah, kalau di ini al-hars itu tanah apa? Yang dibajak, tanah bajakan, ya, tanah-tanah untuk tanah sawah atau ladang, ya, ya, itu al-hars, bukan yang PC, ya, bukan, ya, ya, yang sudah kering agak kering, ya, ya. Di sini al-hars itu seperti itu. Wat thayyib at-tahir, ya, intinya tanah, ya. Nanti kita jelaskan apa makna sa'id, ya. Maka di sini dia boleh sebutkan kalau dia tidak dapat debu, kemudian dia bertayamum dengan sekemampuan dia, ya, apa saja, ya, sebagai bentuk darurat, ya. Ini pendapat sebagian para ulama, ya. Jadi makna sa'id, ya, makna sa'id itu ada ulama yang mengatakan, ya, ada dua pendapat yang mengatakan apa artinya as-sa'id, ya.
Kalau Imam Abu Hanifah atau madhabnya Hanafi dan Maliki itu mengatakan debu yang dimaksud di situ semua yang timbul di atas bumi, ya, atau tanah dan yang sejenisnya. Ya, contohnya apa? Batu, pasir, ya. Kemudian bahkan disebutkan para ulama mengatakan semua jenis bebatuan, ya. Semua jenis bebatuan, misalnya batu yang didapati di gunung, ya. Kecuali ya yang tidak sejenis dengan dia, misalnya besi, ya. Ya, kalau yang sejenis dengan itu, maka itu adalah disebut dengan as-sa'id. Jadi boleh, ya, kemudian dipakai untuk ya bertayamum, ya. Adapun Imam Asy-Syafi'i atau mazhabnya Asy-Syafi'i dengan Hambali mengatakan dia harus debu, ya, atau tanah. Ya, sa'id yang dimaksud di situ adalah tanah. Ya, itu pendapat sebagai perbedaan pendapat para ulama, ya. Intinya jumhur mengatakan memang adalah debu, ya. Debu, makanya sebagian mengatakan tidak sah kalau kemudian dia bertayamum tidak ada debunya, ya, kecuali dalam keadaan darurat, ya, kecuali dalam keadaan darurat, ya, sebagai bentuk darurat, ya, misalnya kita di pesawat misalnya, ya, di pesawat kemudian sudah tidak ada, memang kita harus sudah tayamum, ya, maksudnya tidak ada air mungkin, ya, atau tiba-tiba pegawai pesawat atau pramugari di pesawat mengatakan tidak boleh berdiri, karena mungkin lagi goyang pesawat, maka ya boleh, ya, kalaupun ada debunya, ya itu lebih bagus, ya. Nah, sebagian ulama mengatakan juga, yang mengatakan satu jenis dengan tanah, ya, tadi itu pendapat yang mengatakan batu dengan syarat harus menempel di tanah, ya, harus menempel di tanah, ya. Jadi kalau sudah diangkat tidak boleh, ya, tidak boleh bertayamum dengan itu makna dari as-sa'id, ya, itu makna dari as-sa'id. Kemudian, ya, yang berikutnya adalah mubtilat at-tayammum, ya, pembatal tayamum, ya, pembatal tayamum. Jadi pembatal tayamum semua yang membatalkan wudu dan yang membuat kita jadi mandi junub itu membatalkan tayamum, ya. Jadi semua pembatal wudu, buang air, buang angin, ya, sebuah apalagi yang membatalkan wudu, memegang kemaluan, kalau kita ambil pendapat seperti itu, maka itu juga membatalkan tayamum, ya. Kemudian yang mewajibkan mandi, ya, mimpi basah atau setelah berhubungan dengan pasangan, kemudian haid, nifas, maka itu membatalkan tayamum, ya, membatalkan tayamum. Yang berikutnya adanya air, ya, ada air atau sudah bisa dipakai, ya. Jadi fa idza wajadatil ma'a ya, itu tadi dalilnya, kalau kalian mendapati air maka ya sudah, ya, sentuhkan dia dengan kulitmu, ya, itu maksudnya, ya. Jadi itu yang kedua, atau sudah mampu memakai air. Bagi orang yang takut tadi, ya, sudah merasa dia aman untuk memakai air, maka batal tayamumnya, ya, batal tayamumnya. Kemudian yang ketiga, zawalul uzri alladzi min ajlihi syara'a tayammum min maradin aw nahwi. Ini tadi yang kita sebutkan, ya. Ada hilangnya uzur yang membolehkan tayamum, yaitu sakit. Misalnya sudah sembuh dari penyakitnya, maka sudah batal tayamum. Ya, dia harus berwudu. Jadi itu yang ini. Kemudian masalah berikutnya, sifatut tayamum, ya. Bagaimana tata cara bertayamum, ya? Bagaimana tata cara bertayamum? Yang pertama ya, meskipun berbeda pendapat ulama mengatakan, di sini beliau langsung sebutkan wa kaifiyatuhu an yanwi. Yang pertama berniat, summa yusammi, kemudian membaca bismillah, ya. Bismillah, yadribul arda bi yadaihi darbatan wahida. Jadi dan dia memukul ke ke tanah, ya. Memukul ke tanah sebanyak satu kali saja, ya. Yang dicontohkan, ya, adalah satu kali. Meskipun ada yang mengatakan dua kali, ya. Ya. Satu kali, kemudian yanfahuha au yang faduha. Bisa ditiup, ya, kalau ada debunya, atau
di sebegini ya. Di apa namanya? Digoyang-goyang supaya hilang runtuh debunya ya. Kemudian summa yamsahu bihi mawajhahu. Ya, kemudian dia mengusap wajahnya ya. Satu kali seperti ini ya, baru mengusap wajah. Ketika mengusap wajah yang memang wajah untuk berwudu. Ya. Bagaimana kita mencuci muka ketika berwudu, begitu kita mengusapnya. Ya. Bukan juga dikasih masuk debu di mulut dengan hidung ya, tidak. Ya. Nah, tidak perlu ya, ambil pasir ya, istinsyak dengan debu, tidak ya. Tidak. Kemudian setelah dia mengusap muka, nah, dia mengusap tangannya yang sebagian ulama mengatakan mengusap punggung tangannya ya. Punggung tangannya tentunya mulai sebelah kanan ya, baru kemudian sebelah kiri. Ada juga ya diusap juga yang ini ya. Kemudian ada pendapat lain mengatakan tangan itu diusap sampai siku. Ya, sampai siku karena dalam Al-Qur'an disebut famsahu biwujuh usaplah kedua tanganmu usaplah wajah-wajah kalian famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu, dan tangan-tangan kalian. Dan kalau disebut tangan ya, satu ini tangan ya. Satu ini tangan. Tapi sebagian ulama mengatakan ya, kalau disebut secara mutlak, secara umum, kalau disebut tangan dalam Al-Qur'an itu maksudnya adalah tangan sampai telapak tangan saja ya. Makanya di ayat wudu mengatakan idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai ke siku. Disebutkan sampai ke siku. Nah, di sini tidak disebutkan sampai ke siku. Ya, tidak disebutkan sampai ke siku. Dan juga ayat tentang orang yang mencuri ya, maka potonglah tangannya. Ya, di situ tidak disebutkan orang yang mencuri dipotong tangannya sampai siku, tidak. Ya, tapi sampai telapak tangan saja. Nah, ini menjadi dalilnya mereka ya. Dalilnya mereka. Meskipun kalau ada orang yang mengusap sampai ke kedua siku, ya itu pendapat ya, boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh. Ya, tapi yang dicontohkan adalah sampai kedua telapak. Ya, itu tata cara bertayamum. Ada juga yang bertayamum dengan 2 kali pukulan. Maksudnya muka baru dia pukul lagi untuk tangannya ya. Tapi yang dicontohkan oleh Nabi SAW seperti itu ya. Ini hadisnya Ammar ya, ketika mencontohkan Nabi SAW, beliau menceritakan kemudian dia memukul 1 kali, kemudian mengusap mukanya, atau dalam hadis lain mengatakan, riwayat yang lain mengatakan kemudian dia dikasih begini, baru mengusap muka, baru kedua telapak tangannya ya, kedua telapak tangan. Jadi itu tata cara orang bertayamum. Jadi itu ya pembahasan tentang tayamum. Jadi kalau kita di sini mungkin tidak kekurangan air ya. Mungkin kita di sini nanti yang kapan kita mau bertayamum itu mungkin ketika kita sakit. Ya, ketika kita sakit. Kemudian ada ulama yang mengatakan berapa jaraknya ketika kita tiada air, berapa jarak yang harus kita mencari air. Dan ingat, tidak langsung orang bertayamum ya. Harus dicari dulu air. Ya. Harus dicari. Tidak bisa kita misal tiba-tiba habis air di sini kemudian kita langsung bertayamum. Ya. Kecuali sebagian ulama mengatakan kecuali sudah mau habis waktu sholat. Ya. Sudah habis waktu sholat. Jadi dicari. Sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan 1 mil jaraknya, ada yang mengatakan 2 mil. Saya tidak tahu 1 mil ini berapa kilo. Ya, 3 ya. 1 mil, Imam Syafi'i mazhabnya Syafi'i mengatakan 400 hasta. Ya, 400 hasta. Itu kalau, bahkan ada lagi mengatakan beda pendapat, itu kalau dia beranggapan akan ada air, ya. Jadi saya mau jalan sekitar 400 meter. Itu kalau dianggap ada air. Kalau tidak, maka mengatakan 6.000 langkah. Ya, kalau misalnya dia tidak dapat dia ini. Jadi kalau dia beranggapan misalnya sekitar 400 hasta itu ada air nanti saya dapat, namun ketika dicari tiba-tiba dia tidak dapat, bertayamum. Tapi kalau dia misalnya dia cari-cari dia tidak, memang sudah tidak dianggap ada air di sini, maka dia cari, maka 6.000 langkah, ya. Adapun mazhabnya Al-Hambali mengatakan, Imam Ahmad mazhabnya mengatakan jaraknya itu sesuai kebiasaan saja,
Ya, tidak ada apa? Tidak ada angka tertentu untuk menentukan arah apa? Jaraknya. Intinya kebiasaannya orang di situ dianggap sudah mencari air. Ya. Maka itu sudah ini bertayamum. Kalau kita di kota sini kan kalau airnya masih bisa dibeli, ya. Kemudian masih bisa kita mendapat air, ya. Maka bisa pakai air, ya. Makanya di pesawat itu tidak langsung orang bertayamum, ya. Di pesawat masih bisa pakai air. Ya. Di pesawat di WC-nya itu masih ada air. Ya. Kita masih bisa berwudu dengan itu. Ataupun kita bawa air dari atau beli air di pesawat, ya. Ya, kecuali sudah memang ini baru bisa bertayamum. Intinya kalau tidak ada air, ya diusahakan dulu cari untuk mencari air. Ya, jadi itu. Masalah tayamum jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita tentunya tidak tahu apakah memang keadaan ketika tidak ada air atau kemudian tidak bisa menggunakan air mungkin bisa kita dapati suatu saat. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat, ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana tata cara bertayamum. Ya, jangan sampai kita cuma bertayamum pukul debu kemudian usap saja sembarangan, yang tidak tahu tata cara bertayamum, atau kita sudah betul tata cara kita bertayamum tapi tidak tahu syarat-syaratnya. Jangan sampai ternyata masih ada air di tetangga kita bertayamum, ya. Airnya tetangga masih ada, ya kita bertayamum, ya. Atau bahkan masih ada air irigasi kita bertayamum karena kita bilang ini kayaknya najis ini, tidak, ya. Air irigasi masih bisa dipakai berwudu, ya. Jadi seperti itu, ya jemaah sekalian. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.